Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Saat ini tema yang paling hangat dibahas di dunia adalah boykot produk Israel. Sampai fatwa terbaru pun dikeluarkan demi boykot produk Israel tersebut. Kita akan bukakan secara lengkap apa isi fatwa itu. Sebelum lebih jauh, kita perlu tahu apa itu boykot. Mungkin ada beberapa penonton setia yang tidak tahu apa arti dari boykot tersebut. Menurut salah seorang dosen UIN, beliau mengatakan bahwa boykot adalah jihad yang sah. Singkat dan sederhananya seperti ini. Merdeka.com mengatakan menolak bekerja sama. Sedangkan menurut Wikipedia, boykot adalah tindakan abstain tanpa kekerasan dan sukarela terhadap suatu produk, orang, organisasi, atau negara sebagai ekspresi protes. Biasanya karena alasan moral, sosial, politik, atau lingkungan. Tujuan boykot adalah untuk menimbulkan kerugian ekonomi pada target atau menunjukkan kemarahan moral. Biasanya untuk mencoba memaksa target mengubah perilaku yang tidak menyenangkan. Kemudian yang ketiga, menurut sebuah buku dengan judul boykot di halaman 12-13 jelas diartikan sebagai dikucilkan, dihilangkan, hingga dia tak berdaya. Dalam hal ini berarti negara dan MUI ingin membuat Israel dikucilkan, bahkan sampai mereka tak berdaya. Pada intinya, semua yang bersangkut paut dengan Israel tidak boleh ada kerjasama, harus dihilangkan, dikucilkan, sampai negara tersebut hancur tak berdaya. Pertanyaannya buat kita, benarkah Indonesia bisa hidup, berkarya, dan beraktivitas tanpa produk Israel? Sedang produk-produk Israel membeludak digunakan oleh semua masyarakat Indonesia. Mari kita lihat apa saja produk Israel yang diboikot dan diharamkan untuk digunakan di Indonesia. Dilansir oleh serayunews.com, MUI haramkan produk Israel. Ini barang yang termasuk daftar boikot. Ada makanan, restoran, hingga popok bayi. Majelis Ulama MUI haramkan produk yang ada kaitannya dengan agresi Israel ke Palestina. Setelah ramai seruan untuk boikot produk Israel karena dicurigai turut andil dalam dukungan serangan ke Palestina, kini MUI benar-benar telah mengeluarkan fatwa. Fatwa MUI tentang mengharamkan dukungan pada Israel atas serangannya ke Palestina tertuang dalam Fatwa nomor 83 tahun 2013 tentang hukum dukungan terhadap pejuang Palestina. Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram. Bunyi fatwa ketentuan hukum poin keempat seperti dikutip Jumat 10 November 2023. Isi fatwa MUI diharamkan produk Israel memutuskan menetapkan fatwa tentang hukum dukungan perjuangan Palestina. Pertama, ketentuan hukum. 1. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel. Hukumnya wajib. Kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina. Yang ketiga, pada dasarnya dana zakat harus didistribusikan kepada mustahik yang berada di sekitar muzaki. Dalam hal keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak, dana zakat boleh didistribusikan ke mustahik yang berada di tempat yang lebih jauh seperti untuk perjuangan Palestina. Yang keempat, mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya haram.
MUI pun mengeluarkan imbauan agar umat Islam menghindari transaksi dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel dan segala pihak yang mendukung penjajahan dari Zionisme. Hal ini dapat diartikan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa agar umat muslim di Indonesia tidak lagi memakai produk-produk yang terkait dengan Israel. BDS, Boycott, Divestmentation Movement, telah merilis daftar merek produk yang disebutnya sebagai produk Israel atau terkait dengan Israel. Adanya BSD ini adalah pergerakan kebebasan, keadilan, dan kesetaraan untuk Palestina, salah satunya dengan stop untuk membeli dan memakai sebagai bentuk aksi bela Palestina. Inilah produk-produk Israel yang masuk dalam daftar boykot. Yang pertama, Starbucks. Dalam list yang dirilis oleh BDS, gerai kopi terkenal di Indonesia dan di dunia ini termasuk dalam produk Israel yang diboykot. Yang kedua, HP, Hewlett Packard, menyediakan sistem ID biometrik yang membantu Israel untuk membatasi pergerakan Palestina sehingga masuk daftar boykot. Yang ketiga, Ahava. Kosmetik Ahava diproduksi di lokasi yang merupakan pemukiman ilegal Israel hingga masuk daftar boykot. Yang keempat, Keter. Keter adalah produsen dan pemasar produk rumah tangga dan kebun yang berbasis mesin Israel. Yang kelima, McD. Restoran cepat saji yang menyajikan menu ayam dan burger yang sangat populer di Indonesia juga masuk dalam daftar boikot karena dianggap mendukung Israel. Yang keenam, Danone. Danone memegang saham perusahaan makanan Strauss Group Israel senilai 20%. Perusahaan produk makanan ini sebenarnya berasal dari Prancis. Yang ketujuh, Tefal. Tefal adalah perusahaan asal Israel yang memasuk produk pengganti daging dan juga sayur-sayuran. Yang kedelapan, Coca-Cola. Coca-Cola adalah perusahaan multinasional Amerika yang memiliki peternakan sapi perah di pemukiman ilegal Israel. Yang kesembilan, Eden Spring. Eden Spring merupakan air mineral yang diproduksi berasal dari mata air Salukia di dataran tinggi Golan Suriah yang ditempati secara ilegal. Yang ke-10, SodaStream. SodaStream adalah perusahaan manufaktur yang melakukan diskriminasi dan penganiayaan terhadap pekerja Palestina. Basis dari perusahaan ini ada di Israel. Yang ke-11, Siemens. Sebagai perusahaan manufaktur industri terbesar di Eropa, Siemens yang akan menghubungkan jaringan listrik Israel dan Eropa. Yang ke-12, ASA. ASA adalah perusahaan asuransi multinasional asal Prancis namun berinvestasi di bank-bank Israel sehingga masuk daftar boykot. Yang ke-13, Puma. Puma merupakan perusahaan multinasional Jerman yang memproduksi alas kaki, pakaian, dan aksesoris atletik dan kasual, tapi menjadi sponsor Asosiasi Sepak Bola Israel. Demikian fatwa MUI yang menyebutkan bahwa haram untuk membeli atau memakai produk yang berkaitan dengan serangan Israel ke Palestina. Dalam fatwa MUI tertanggal 8 November 2023 itu ada 3 rekomendasi yang diberikan untuk umat Islam dan pemerintah. Pertama, MUI menghimbau agar umat Islam mendukung perjuangan Palestina, antara lain melakukan gerakan menggalang dana kemanusiaan dan perjuangan, mendoakan kemenangan Palestina, dan melakukan sholat goib bagi syuhada Palestina. Yang kedua, MUI menghimbau pemerintah agar mengambil langkah-langkah tegas dalam membantu perjuangan Palestina, antara lain melalui jalur diplomasi di PBB, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan konsolidasi dengan negara-negara organisasi kerjasama Islam OKI untuk mendesak Israel menghentikan agresinya.
Yang ketiga, umat Islam secara maksimal menghindari transaksi dan menggunakan produk yang terafiliasi dengan Israel serta yang pendukungnya. Sekian info tentang fatwa MUI dan juga produk Israel yang diboikot dan ada di Indonesia. Demikian video kita hari ini, kiranya melalui video ini kita semua diberkati dan mendapat banyak wawasan. Terima kasih buat semua teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.